Wilayah Natuna yang tengah melaut sempat merekam kapal perang Tiongkok yang sedang terkait konflik di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Pemerintah Cina bersikukuh aktivitas perikanannya di Laut Natuna Utara tidak melanggar hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Sofia Wardani dari Prodi Administrasi Publik Universitas Hang Tuah, Surabaya. Di sini saya akan mereview berjudul Konflik antara Indonesia dan Tiongkok di perairan Natuna, memenuhi tugas mata kuliah Manajemen dan Resolusi Konflik. Yang pertama, isu dan masalah konflik. Pentingnya laut dalam hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula harus mempertimbangkan sumber daya bersama atau common pool resource yang harus dikelola secara berkelanjutan. Laut merupakan sarana penting dalam hubungan politik internasional dan mempunyai arti komersial dan strategis. Laut juga merupakan sumber makanan bagi umat manusia. Kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar di kawasan ZEE Indonesia berhak untuk dimanfaatkan sumber daya alamnya, baik itu yang ada di laut, di tanah, dan air yang ada di atasnya, sebagai sumber ekonomi maupun untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi dalam rangka untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Perairan Natuna yang berada di wilayah ZEE Indonesia belakangan ini seakan terusik dengan adanya pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang bernama Hua Chunying pada tanggal 19 Juni tahun 2019. Pernyataannya yaitu bahwa kegiatan perikanan yang dilakukan di ZEE Indonesia di perairan Natuna adalah wilayah penangkapan ikan tradisional mereka atau traditional fishing ground. Hua juga menyatakan bahwa Tiongkok dan Indonesia masih mempunyai klaim tumpang tindih dalam kepentingan maritim dan kepentingan yang lainnya. Hal itu menimbulkan reaksi keras dari Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Retno LP Marsudi. Menlu Retno memanggil dan menemui kuasa usaha Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta dan melakukan protes keras. Selanjutnya, faktor-faktor yang menjadi akar konflik klaim tradisional fishing ground pada ZEE di Indonesia, terutama di perairan Natuna. Yang pertama adalah dikarenakan perluasan kepentingan akan sumber daya. Atas dasar pemenuhan kebutuhan akan sumber daya, Tiongkok melakukan ekspansi ke ZEE Indonesia di perairan Natuna, di mana Natuna menyimpan cadangan gas terbesar di dunia dan merupakan surga energi yang bernilai ekonomi sangat tinggi. Sumber ekonomi yang ada di Natuna dijadikan sebagai salah satu usaha Tiongkok dalam mengurangi permasalahan akan kelangkaan sumber daya alamnya. Yang kedua yaitu jumlah penduduk yang besar. Alasan lain yang menjadi faktor Tiongkok melakukan ekspansi ke wilayah ZEE Indonesia di Natuna adalah ledakan penduduk, sehingga mengakibatkan Tiongkok mengalami kemiskinan. Tiongkok berusaha mengurangi permasalahan tersebut dengan mencari wilayah-wilayah baru yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi mereka. Wilayah baru bagi aktivitas nelayan lainnya, serta aktivitas-aktivitas pelayaran yang lainnya, yang bisa menunjang kegiatan perekonomian rakyatnya. Yang ketiga adalah kebanggaan sebagai bangsa yang besar. Tiongkok berusaha menjaga konsistensi terhadap klaim politik tersebut. Meskipun secara hukum internasional tidak diakomodir, Tiongkok juga berusaha menjaga gengsinya terhadap negara-negara lain yang juga mempunyai klaim yang sama di Laut Tiongkok Selatan, salah satunya dengan negara Filipina. Nah, selanjutnya adalah ada usaha penyelesaian konflik, yaitu strategi dalam penyelesaian konflik klaim wilayah tradisional fishing ground pada wilayah ZEE Indonesia di Natuna adalah yang pertama, melalui konsolidasi dengan pemanfaatan hubungan kemitraan strategis kedua negara, pemberdayaan Natuna, diplomasi, dan hard power dalam rangka mendukung upaya diplomasi. Dalam kemitraan strategis, Tiongkok dan Indonesia sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Kemudian melakukan pemberdayaan terhadap Natuna baik secara fisik maupun non-fisik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.